Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dewi Triwijayanti di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar Bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, dan semoga pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara Indonesia ini cepat berakhir. Amin, Allahumma amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai bab biografi. Jadi untuk kompetensi dasarnya 3.14 yaitu menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, ini penggabungan KD 3.15. Kemudian untuk keterampilannya yaitu 4.14 menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Ini berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Nah, ini penggabungan dari KD 4.15. Lalu apa saja yang kita pelajari dalam materi biografi? Yang pertama, menelaah teks biografi, lalu yang kedua ini mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Kemudian menganalisis aspek makna dan juga kebahasaan dalam teks biografi, dan yang terakhir menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan membahas dua materi yang di atas ini ya, yang menelaah teks biografi dan juga mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Jadi untuk yang menganalisis aspek kebahasaan sama yang menceritakan kembali isi teks, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan nantinya kalian akan mengerti pengertian biografi itu apa, kemudian struktur teks biografi ada apa saja, lalu bagaimana menemukan karakter tokoh yang diangkat di dalam teks biografi yang dapat diteladani oleh kita, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menelaah teks biografi. Nah, jadi untuk pengertiannya, biografi ini adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dengan menyajikan sejarah hidup, baik pengalaman maupun sampai dengan kisah sukses tokoh tersebut. Nah, umumnya biografi ini menampilkan tokoh-tokoh yang terkenal. Kita bisa lihat gambar di bawah ini ya, anak-anak. Kita bisa lihat gambar ini. Yang pertama, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi tentunya dengan tokoh-tokoh ini, ada Insinyur Soekarno dan juga B.J. Habibie. Nah, beliau adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, kemudian juga sangat berpengaruh besar dalam negeri kita. Kemudian, yang selanjutnya adalah struktur teks biografi. Untuk struktur teks biografi di sini ada 3. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada kejadian penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, untuk yang orientasi itu berisi informasi mengenai latar belakang baik kisah atau peristiwa yang akan dibicarakan selanjutnya. Nah, ini berkenaan dengan siapa, kemudian kapan, di mana, dan bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan kedua, kejadian penting. Nah, untuk yang struktur yang kejadian penting ini biasanya setelah orientasi. Nah, berisi apa? Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, ya kan, meliputi kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang terakhir setelah kejadian penting itu ada reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan tadi. Jadi sifatnya opsional ya, mungkin ada ataupun bisa juga tidak ada. Kemudian setelah struktur teks biografi, kita belajar menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Nah, yang pertama itu ada aspek alur cerita. Jadi berdasarkan alur cerita atau jalannya cerita, semua teks biografi itu beralur maju. Nah, kita dapat ambil contoh ini dari teks biografi B.J. Habibie dan juga Ardiansyah. Teks biografi B.J. Habibie dan juga Ardiansyah kalian bisa lihat di buku paket kalian di halaman 210 dan juga 221. Kalian bisa baca contoh teksnya. Sekarang berdasarkan alur ceritanya ya, untuk yang B.J. Habibie itu ceritanya diawali dengan identitas dirinya, kemudian siapa keluarganya, lalu perjalanan pendidikan B.J. Habibie, nah terutama dalam pendidikannya ketika di luar negeri. Nah, di bagian pendidikan ini banyak diulas ya bagaimana suka dukanya Habibie dalam menyelesaikan pendidikannya, kemudian
bagaimana terkait kendala dengan biaya, lalu cerita dilanjutkan dengan karakter Habibie sebagai teknokrat ya kan hingga politikus. Jadi sampai dia menjadi presiden RI, kemudian diakhiri dengan kehidupannya saat ini sepeninggal istrinya Ainun Habibie. Nah, itu untuk yang B.J. Habibie. Kemudian yang untuk Ardian Syaf, dia seorang ilustrator terkenal. Jadi diharapkan ketika kalian anak-anak membaca teks biografinya Ardian Syaf, itu dapat menginspirasi kalian, ya. Untuk Ardian Syaf ini identitas dirinya dan keluarganya itu di awal tidak disebutkan, jadi hanya identitas pendidikannya saja. Kalau Ardian Syaf itu berkuliah di Universitas Negeri Malang. Nah, selebihnya berisi perjalanan karirnya menjadi seorang komikus, ya kan? Mulai dari hanya menjadi ilustrator, kemudian layouter, sebuah penerbitan, hingga menjadi seorang komikus kelas dunia. Nah, diakhiri dengan kesuksesan Ardian Syaf. Dia mendapatkan kontrak eksklusif dari penerbit komik di Amerika Serikat dengan bayaran yang sangat besar per lembarnya. Nah, itu kita lihat dari aspek alur cerita. Kemudian dilihat dari aspek sudut pandang, ya kan, teks biografi B.J. Habibie dan juga Ardian Syaf itu menggunakan orang ketiga serba tahu. Jadi kata ganti yang digunakan adalah ia atau dia. Kemudian dari gaya penulisan, karena teks biografi ini berbentuk teks narasi, jadi gaya penulisannya itu deskriptif dan naratif. Ini untuk yang B.J. Habibie. Kemudian untuk yang Ardian Syaf ini menggunakan gaya penulisan deskriptif naratif, kemudian dikombinasikan dengan dialog. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detailnya di aspek kebahasaan. Nah, untuk fokus penceritaannya ini berimbang antara kisah asal-usul keluarganya, pendidikan, upaya menggapai cita-cita, serta keberhasilan karir. Ini untuk yang B.J. Habibie. Kemudian yang untuk Ardian Syaf, ini dia hanya berfokus pada pekerjaan dan keberhasilan karir. Kemudian yang terakhir, menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Nah, kutipan teks biografinya, ini Ibu ambil ya kan. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kemudian kepribadian apa dari kutipan teks tersebut? Yaitu dia menjadi sosok panutan. Kemudian kutipan teks yang kedua. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, ini kepribadian unggul yang bisa kita ambil dari kutipan teks biografinya B.J. Habibie ini adalah dia seorang yang pekerja keras. Nah, itulah kepribadian unggul dari tokoh teks biografi. Ketika kalian membaca, kalian bisa mengidentifikasi, mencari kepribadian unggulnya. Langkah baiknya kalian juga bisa mencontoh kepribadian unggul tokoh yang dituliskan dalam teks biografi. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.